Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu duduk di sini, mau duduk di samping Pak. Apunten Pak Yai, tadi saya geser bangkunya karena tadi saya belum siap. Saya belum siap kalau bersebelahan dengan para ahli surga. Jadi saya lebih baik bergabung dengan ahli-ahli dunia lainnya di sebelah sini. Karena saya pengikutnya Gus Dur. Gus Dur juga lebih milih untuk disebut Gus ketimbang disebut Kiai. Karena alasannya jelas. Kalau kata Gus Dur, kalau jadi Kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau jadi Gus itu sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Cocok. Akhirnya seperti itu. Duduk yang kedua itu adalah karena saya merasa bahwa sebenarnya terutama anak tadi tiba-tiba ada anak sulungnya Gus Dur hadir, Mas Azza Sofai. Mas Hasto dan Mas Aidi ini jauh lebih punya pengalaman banyak bersama Gus Dur. Itu sebabnya tadi ada wartawan bertanya sama saya perihal buku ini yang saya ceritakan. Ini salah satu disertasi ini adalah hasil dari pertemuan perjumpaan Mas Aidi dengan Gus Dur. Lalu kemudian wartawannya nanya, kalau menurut Mbak sendiri bagaimana kebijakan Gus Dur yang Mbak lihat sendiri dalam perjumpaan Mbak terhadap konflik Aceh dan Papua? Mas, saya ini perjumpaan dengan Gus Dur itu jarang banget. Saya saking jarangnya dulu Gus Dur itu sampai selalu ngomong gini, sempat bicara kepada Pak Nuholis Majid ya, itu beliau ngomong gini, saya itu saking jarangnya pulang sampai takut kalau suatu saat ngetuk pintu rumah gitu, sampai itu terus nanti anak saya keluar terus ngomong, ya waalaikumsalam, mau cari siapa Pak? Jadi salah kalau misalnya berpikir karena saya punya titel sebagai anaknya Gus Dur, lalu kemudian perjumpaannya otomatis jadi banyak. Itu sebabnya saya sangat berterima kasih dengan Mas Soaidi yang kemudian menulis buku ini, karena tidak hanya saya kemudian sebagai generasi yang ketika Gus Dur mengambil kebijakan-kebijakan ini tidak cukup punya wawasan atau tidak cukup ngeh, karena saat itu saya masih sekolah, masih sibuk bikin yang lain. Ya rambutnya masih merah. Jadi saat itu ya belum kepikiran lah soal apa pendekatan Gus Dur terhadap konflik Papua dan Aceh misalnya. Sehingga kemudian penulisan buku ini menjadi sangat penting, dan bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk terutama generasi-generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha dan seterusnya. Sehingga kemudian saya tidak hanya kembali melihat Gus Dur di sini, tapi jadi benar-benar paham bahwa apa yang kemudian gap yang jauh antara apa yang kita alami sekarang, yang saya alami sekarang dalam kehidupan keluarga negara, dengan apa yang kemudian dibawa oleh Gus Dur. Untuk waktu yang sangat lama, kita semua pasti pernah mendengar, oh seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bijak, itu adalah pemimpin yang bekerja untuk rakyat, pemimpin yang kemudian berjuang untuk rakyat. Tapi dan saya selalu punya bayangan tersebut, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang baik pada rakyatnya dan segala macam. Tapi kemudian bagaimana ejawantah dari berjuang untuk rakyat itu sebenarnya apa? Menyejahterakan rakyatnya itu kemudian ejawantahnya bentuknya itu seperti apa? Kalau ditanya saya pasti bingung.
Dan mungkin banyak juga masyarakat Indonesia yang juga tidak tahu bagaimana mendefinisikan itu. Dan ketika membaca buku ini, saya bisa melihat definisi-definisi itu dengan sangat jelas dari apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Dur. Saya senang sekali tadi Gus Dian membicarakan soal ketika kita membicarakan perdamaian, maka yang penting terjadi pertama adalah penghentian kekerasan. Ini yang kemudian menjadi gap yang saya nggak lihat saat ini. Banyak sekali kemudian pasca Gus Dur gitu, ketika kita bilang, oh yuk kita bicara perdamaian. Tapi kemudian dilakukannya dengan paksaan, dilakukannya dengan tekanan. Belum lagi kita membicarakan kekerasan fisik. Lalu kita berpikir, lalu kemudian kita bertanya-tanya kenapa kemudian mereka nggak mau berdamai. Nah ini yang kemudian dijembatani oleh Gus Dur, ini yang kemudian dijawab oleh Gus Dur. Bagaimana Gus Dur kemudian menunjukkan relasi yang begitu berbeda, pendekatan yang begitu berbeda terhadap teman-teman Papua dan Aceh. Terutama saya akan lebih banyak membicarakan Papua di sini. Pada saat saya ke Papua, tahun 2010 pasca meninggalnya Gus Dur, saya itu kaget dengan begitu besarnya apresiasi dan kecintaan masyarakat Papua terhadap Gus Dur. Saya sendiri saat Gus Dur ke Papua, saya itu nggak tahu banyak tentang apa yang dilakukan oleh Gus Dur, dan yang saya ingat cuman Gus Dur itu nggak datang pas ulang tahun saya. Karena pada saat ke Papua itu pada saat ulang tahun saya, tanggal 30-31 Desember itu. Kemudian memandang matahari terbit 1 Januari 2000 dari bumi Papua, iya, dengan mengorbankan anaknya. Dengan mengorbankan perasaan anaknya, tapi enggak. Jadi saya sendiri saat itu lebih fokus ke apa aku ini malah sibuk mikiri wong liya timbangane anake dhewe gitu. Nah, tapi kemudian saya benar-benar saya benar-benar melihat perbedaan yang begitu besar bagaimana kecintaan mereka terhadap Gus Dur di Papua. Bentuk protes apa? Oh, sukun. Monggo bisa sambil disambi ngambil sukunnya. Bagaimana teman-teman Papua pada saat saya datang menceritakan relasi yang dibangun oleh Gus Dur pada saat itu. Mereka menceritakan seperti ini. Pada saat begitu lama kondisi relasi antara Indonesia dengan Papua itu adalah yang kalau saya mengutip omongannya Mas Waidi di sini, yang lebih berfokus pada negara. Jadi kalau ada kelompok yang kemudian bilang saya mau merdeka, wah itu berarti udah salah. Berarti kamu lawan kami. Kalau kamu nggak mau gabung, kamu harus lawan kami. Berarti kamu adalah musuh. Kamu adalah lian atau orang lain yang harus dihabisi atau dikembalikan pada relnya, yaitu bergabung. Sementara Gus Dur kemudian memberikan pendekatan yang berbeda. Saya ingat mereka bercerita, waktu saya bertemu dengan Pak Tom Banal ya di sana dan teman-teman, mereka bercerita bagaimana hal yang pertama dilakukan Gus Dur adalah memanggil mereka ke Jakarta dan bertanya, jadi maunya apa? Lalu mereka bilang, ya udah pisah. Lalu kalau gini, kita nggak bicara pisah, kita bicara sebagai Indonesia. Seperti yang tadi dibicarakan oleh Gus Dian. Kita bicara sebagai Indonesia, dalam kerangka Indonesia, maunya apa? Kami mau identitas kami kembali. Baik, mulai hari ini kalian kembali menjadi Papua. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Waidi, dulu menjadi Papua itu sesuatu yang terlarang. Pilihannya kalau nggak hilang, ya tembak atau ditangkap.
minimal ditangkap. Padahal itu identitas mereka yang asli. Ketika tanya lagi, lalu apa? Mereka menjawab, kami boleh ngibarin bendera Bintang Kejora. Lalu Gus Dur menjawab, boleh, silakan kibarkan bendera Bintang Kejora. Itu identitas kultural kalian, tapi tidak boleh lebih tinggi daripada merah putih. Kerangkanya tetap Indonesia. Maka itulah keadilan. Sehingga saya jadi sangat meyakini apa yang selalu dibilang oleh Gus Dur, tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Itu semu. Dan itu diejawantahkan betul-betul. Bahwa keadilan dulu, ketika keadilan itu sudah terjadi, bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur, gini, setelah sekian lama mereka tidak mendapatkan keadilan, lalu kita bertanya-tanya kenapa mereka minta pisah. Ini kalau teman-teman, terutama teman-teman yang di belakang, yang udah punya pacar, ini adalah salah satu kunci relationship ya. Yeah. Yang jomblo tolong dicatat. Yang menyampaikan juga jomblo padahal. Nggak bisa dipercaya omongannya. Bagaimana kemudian misalnya saya kemarin di acara teman-teman Amnesty International menggunakan analogi ini, bagaimana kita misalnya punya pasangan, lalu kita selalu memperlakukan mereka dengan tidak adil, kita tidak memberikan mereka ruang untuk bicara, mereka ditekan habis-habisan, kekayaannya dikeruk habis-habisan, lalu dengan tenangnya ketika mereka bilang, saya minta pisah, nggak boleh, kok kamu gitu sih? Ini agak, ini saya sedikit dipersulit untuk ngomong, mungkin kode, tolong jangan banyak-banyak ngomong ya Mbak. Gitu. Nah, ya kan saya ini otaknya teori konspirasi gitu. Jadi, ya, lalu kemudian kita mempertanyakan kenapa mereka kemudian minta berpisah dengan kita. Ketika Gus Dur, ketika negara sebelum Gus Dur itu kemudian ada kelompok-kelompok yang minta merdeka, maka kesalahan kemudian diletakkan pada yang minta merdeka. Kamu tidak mau bergabung dengan kami, sehingga problemnya adalah kamu. Tapi bagaimana Gus Dur kemudian memandang itu berbeda, memandang bahwa loh, mereka ini bukan lian, mereka ini adalah warga negara yang punya aspirasi, meskipun aspirasinya ya merdeka, dan itu dilindungi. Perkara nanti negara itu mau memenuhi aspirasinya itu kan lain soal, itu bisa didialogkan. Tapi mereka punya aspirasi dan itu dilindungi. Nggak seperti sekarang, jangankan aspirasi. Saya punya beberapa teman Papua yang sudah istilahnya itu sudah semua orang udah kenal lah. Itu bahkan bisa bercerita bahwa ketika saya punya teman yang seorang stand up komedian dari Papua, ketahuan banget ya temannya siapa. Itu kemudian ketika mau stand up di depan, hanya untuk ngelucu, ngelawak di depan misalnya pejabat, pemerintah dan segala macam, itu selalu harus diembel-embeli dengan, Mas tolong jangan ngomongin soal kemerdekaan ya. Tahun 2018, 2019, dan itu masih terjadi. Bagaimana mereka tidak punya suara. Mereka kemudian ketika berdemo, mereka dihabisi, ditangkap begitu saja. Bahkan kemarin di Surabaya, teman-teman yang bukan orang Papua, tapi mensupport demonya juga kemudian ditangkap. Mereka bahkan nggak punya suara. Saya jujur saja begitu kemarin bertemu dengan teman-teman Papua pada saat acara, jadi teman-teman Amnesty International itu kemudian mengumpulkan banyak sekali teman-teman aktivis seperti Mas Suaidi dan segala macam gitu untuk bicara, memberikan rekomendasi terhadap pemerintahan yang nanti akan terpilih pada saat pasca 17 April besok gitu.
rekomendasi bagaimana seharusnya mereka membuat pendekatan terhadap Papua. Itu saya patah hati ketika salah seorang pendeta Papua itu bisa bicara, apakah kami ini tidak dianggap manusia kah? Pemerintah Indonesia anggap kami ini apa ya? Gitu. Bukan manusia kah? Bicara pun tak boleh, bicara nggak bisa, apapun nggak bisa, bersuara nggak bisa. Nah, ini yang kemudian menjadi penting bagaimana kita memahami isi buku ini. Karena ini kemudian bukan hanya kita diingatkan, tapi kita disadarkan bahwa ini adalah sebuah legacy yang begitu besar, sebuah warisan yang begitu besar. Maaf, saya anak Jaksel, jadi kadang suka ngomongnya pakai bahasa Inggris. Kalau anak milenial paham bercanda itu. Kalau yang nggak ketawa berarti milenium. Nah, bagaimana ini kemudian sangat penting. Bukan hanya kalau buat saya pribadi, ini memang penting untuk mengembalikan relasi yang jauh lebih baik antara Indonesia dengan Papua, tapi juga ini penting karena menurut saya legacy ini hampir hilang. Bagaimana kemarin saya betul-betul sedih ketika teman-teman dari Papua itu bahkan sudah bicaranya tidak dalam mind frame ya kita bersama. Bahkan ketika saya mengetengahkan apa yang sudah dibawa oleh Gus Dur, mereka bilang, oh ya ini oh ya kami sangat berterima kasih pada Gus Dur. Gus Dur membuat sebuah relasi yang baik, memberikan pendekatan yang baik. Tapi sekarang kami sudah nggak bisa lagi, sudah terlalu sakit. Maka kalau kita kemudian tidak kembali membicarakan legasi ini, maka hilang. Tidak hanya hilang apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur, hilang juga Papuanya. Dan saya yakin itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ini kemudian menjadi sangat penting. Dan ini menjadi sangat penting karena ini tidak hanya membicarakan relasi antara Indonesia dengan Papua dan Aceh, tapi buat saya ini kemudian menggambarkan bagaimana relasi warga negara sesama orang Indonesia sendiri. Bagaimana kemudian misalnya di sini Mas Waidi membahas sudut pandang yang tadi itu loh, sudut pandang, oh kalau kamu nggak mau gabung sama saya, maka kamu adalah kelompok lain yang perlu di tanda kutip dihabisi atau diperbaiki. Nah, itu yang kemudian saya melihat karena itu ditanamkan dari zaman dulu sehingga sudut pandang itu menjadi sangat umum terjadi di Indonesia. Dan itu kemudian saat ini kita bisa lihat dengan sangat mudah bagaimana kelompok-kelompok yang kemudian kita anggap berbeda dengan kita otomatis adalah sesuatu yang perlu diperangi. Sesuatu yang perlu dibasmi. Kalau kamu nggak sesuai dengan kami, dan kami itu kemudian merujuk pada mayoritas. Dan mayoritas seringkali saat ini gitu ya, terutama dalam kondisi mau pemilu ini, kondisi tahun politik, kemudian mayoritas di sini juga judulnya jadi sangat bias. Mayoritas yang pokoknya ya nggak tahu, nggak mungkin jumlah dibesar-besarkan misalnya, padahal belum tentu misalnya angkanya segitu gitu. Aku nggak nyebut nama loh, aku nggak nyebut nama, aku nyebut angka aja 7 juta. Lalu kemudian sudut pandang itu yang mulai terjadi, bagaimana kita kemudian menormalisasi kekerasan-kekerasan yang terjadi, yang dilakukan terhadap kelompok lain yang berbeda. Oh, enggak kok, kita ini toleran kok.
Oh kita terbuka sama yang lain. Oh kalau yang itu, yang kemarin salib, oh itu dia yang salah. Oh si Anu itu dia yang salah. Harusnya dia nggak boleh kayak gitu ke yang mayoritas. Lah wong penggunaan sudut pandang mayoritas minoritas saja sudah menunjukkan sebenarnya bagaimana kita memandang mereka. Nah, ini kemudian menjadi sangat penting, buku ini menjadi sangat penting bagaimana kita melihat relationship atau relasi dengan yang lain, dengan sesama warga negara. Bagaimana keadilan itu perlu kita berikan terlebih dahulu sebelum kita bisa menuntut apapun. Saya ingat teman-teman Papua itu pada saat saya ke sana mereka bercerita seperti ini. Kami cinta pada Bapak Gus Dur. Kenapa kami cinta pada Bapak Gus Dur? Karena Bapak Gus Dur lah orang pertama yang membolehkan kami untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Dulu sebelum Bapak Gus Dur, kalau jangankan mengibarkan bendera Bintang Kejora, kami tidur lalu di dalam mimpi ada bendera Bintang Kejora, besok paginya kami bangun sudah ditangkap. Tapi bagaimana kemudian Gus Dur mengakui eksistensi mereka? Pertama diakui dulu eksistensinya, dihargai eksistensinya, dihargai keberadaannya, diperlakukan setara, diberikan keadilan, maka itu semuanya sisanya mengikuti. Saya yakin ini bukan hanya soal Papua dan bukan hanya soal Aceh. Ini soal kemanusiaan. Ini soal bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan manusiawi dan ketika kita menggunakan kepekaan, kita menggunakan kemanusiaan, ya hal yang akan kita dapat juga hal yang sama, kecintaan. Dan ini yang saya harap, semoga lewat bukunya Mas Waidi kita kembali selalu diingatkan bahwa legasi ini hampir tergerus banyak sekali. Dan terutama teman-teman muda, ini PR kita semua loh. PR pertama, baca bukunya dulu. PR kedua, dijalani. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.